Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasma dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Primagraha, kelas RA1. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu Ibu Dika Marfuatun SHMH. Dan ada dua materi yang akan saya review pada hari ini. Yang pertama, putusan hakim, dan yang kedua adalah pembuktian. Mari kita review. Materi yang pertama yang akan saya review yaitu putusan hakim. Nah, teman-teman, putusan hakim adalah perbuatan atau pernyataan yang oleh hakim itu dapat diucapkan dalam suatu persidangan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antar pihak. Nah, jadi putusan hakim itu adalah suatu perbuatan yang sah yang disebutkan oleh hakim dalam suatu persidangan sebagai pejabat negara atau penguasa gitu. Nah, isi dan sistematika putusan hakim itu ada 4, teman-teman, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Nah, ada jenis-jenis putusan. Ya, dalam pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir, putusan sela. Nah, ada 3 jenis, yaitu jenis putusan kondemnatoir, terus ada jenis putusan konstitutif, dan ada putusan deklaratoir. Nah, teman-teman, dalam putusan sela juga ada nih jenis-jenisnya, ada 2, yaitu putusan pradeparator, yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir. Nah, terus ada juga putusan interlocutoir, yaitu putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Terus ada putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Nah, misalnya itu masalah freejawaring, voiding, atau fusion komsi terkait gugatan intervensi dari pihak ketiga. Nah, yang kedua ada putusan profesional. Nah, ada putusan profesional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan profesional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir diputuskan atau dijatuhkan. Nah, terus ada putusan serta-merta, yaitu putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Putusan serta-merta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 9 ayat 1 RBG, yang menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Syarat yang pertama adanya surat akta atau data autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Yang kedua itu adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau inkraf. Nah, terus yang ketiga adanya gugatan profesional yang dikabulkan. Materi yang kedua yaitu pembuktian. Mari kita review lagi. Apa itu pembuktian? Nah, pembuktian merupakan tahap dalam proses perkara. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW atau Burgerlijk Wetboek, ada 6 macam alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama itu ada bukti surat atau bukti tulisan. Yang kedua itu ada bukti saksi-saksi atau pihak yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Yang ketiga itu ada bukti persangkaan. Nah, persangkaan yang dimaksud ini misal ada perkara yang sedang digelarkan. Terus ada bukti pengakuan dari pihak yang lain, yang dari A ke 1 ke B gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada bukti sumpah. Nah, teman-teman, dalam hukum acara perdata terdapat suatu asas pembuktian. Bunyinya seperti ini. Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atas suatu barang
atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya. Nah, dalam hal ini pula hakim harus meletakkan keharusan membuktikan kepada para pihak yang paling mudah untuk membuktikan dan tidak membebankan kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan gitu. Nah, dalam penguatan dalam persidangan hukum acara perdata, biasanya itu yang menguatkan adalah bukti-bukti, yaitu bukti yang pertama misal bukti tulisan yang berupa surat-surat dari pihak-pihak manapun. Terus ada akta autentik yang dimiliki oleh para pihak, para pihak yang bersengketa. Ada bukti saksi, misal si saksi ini mempunyai keterangan, nah itu harus ada buktinya dalam persidangan gitu. Misalnya si saksi ini dia mengaku dia bersaudara dengan bersaudara dengan si, nah itu harus ada buktinya, misal tes DNA kah atau kakak dalam kartu keluarga, KTP gitu. Umur saksi juga sangat menentukan dalam persidangan. Terus ada bukti persangkaan, yaitu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui gitu. Persangkaan dibedakan atas persangkaan oleh undang-undang, meliputi yang pertama itu presumptiveness juris tantum atau persangkaan undang-undang yang memungkinkan bantahan. Contoh pasalnya itu ada di 1977 ayat 1 bab helek wetbook. Nah, yang kedua itu presumptiveness juris et de jure, persangkaan undang-undang yang tidak mungkin dibantah. Contoh itu ada di dalam pasal 911 dan 907, 909 berhelek wetbook. Nah, persangkaan oleh hakim ini persangkaan yang dimungkinkan apabila tidak terdapat bukti secara langsung. Persangkaan ini ditarik oleh hakim berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Terus ada bukti pengakuan, contohnya itu pengakuan di dalam persidangan dengan syarat kualifikasi, yaitu misal pertanyaan itu seperti ini, saya memang berutang tetapi tidak dengan uang 1 juta atau 2 juta misal gitu. Nah, terus pengakuan di dalam sidang itu ada syarat kausalnya, yaitu saya memang berutang tetapi sudah saya bayar lunas. Itu kan bukti, harus ada data-datanya gitu dalam persidangan. Nah, nanti hakim memutuskan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada bukti sumpah. Sumpah atau ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar ia akan mendapat sanksi dari Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Sumpah dibedakan menjadi dua, yaitu satu, suppletion atau tambahan, diperintahkan oleh hakim karena jabatannya digunakan sebagai tambahan alat bukti. Terus ada sumpah decisioner, pemutus, diminta oleh satu pihak kepada pihak menentukan putusan. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya review materi 2 materi ini. Terima kasih kepada dosen pengampu Budika Marfuatun, Bu Ratu Dika Marfuatun SHMH. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya juga belum mendapatkan ilmu yang banyak dan karena saya juga masih proses belajar seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atas review materi pagi hari ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.